Ya, wes. Mari kita dengarkan hasil diskusi Simbah dengan Wali itu. Saya kira mana ya, idiot. Jadi aku gak ada apa-apa dibanding kesengsaraan Rasulullah, kesengsaraan Nabi Ayub tidak mau, bahkan Nabi Nuh pun 800 tahun lebih berdakwah juga hanya mendapatkan beberapa 126 orang itu berdakwah berpuluh-puluh tahun, meskipun pada bulan ya 20 tahun, tapi kan tidak terbandingkan penderitaan saya dibanding beliau-beliau itu kan. Rasul sengsara kan gak tahu dibanding waktu loh. Kanjeng Nabi dibanding waktu, ditawur apa dikerutuk kan cara kene ya dikerutuk. Terus mantune dipateni wong pas sembahyang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian putune ditugel gurune ndase dikubur di tempat yang berbeda dengan badannya. Terus putune situk meneh kakakne diracun bojone dhewe. Kowe nek kepengin ngrasakno kesengsaraan Kanjeng Nabi ya jajan racun njaluk bojomu ngracun awakmu. Jadi seluruh kesengsaraan yang dialami oleh manusia kita semua termasuk saya itu tolong dibandingkan dengan kesengsaraan para rasul, para nabi yang luar biasa, Jadi mungkin kita mengeluh pada Allah, mungkin kita merasa melonsor dan merasa perlu dibela atau merasa penting untuk diberi balasan oleh Allah gitu ya. Tapi tetap setup dasarnya adalah kita tidak ada apa-apanya dalam soal penderitaan dan kesedihan dibanding para nabi dan mungkin juga para wali-wali yang lain yang sesudah beliau. Jadi ini ada doanya Rasulullah setelah dia, kalau Nabi Musa disalib kan mirip-mirip ya Allah maafkanlah mereka kan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Menurut sama dengan Nabi Muhammad mengungkap ini ada doa yang panjang dari Rasulullah. Kalau doa pendidik ya Allahumma ilaika asbu do'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Kalau bahasa Indonesia ini mereka foto. Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Jadi kami Nabi menyalahkan dirinya sendiri. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku? Apakah Engkau akan menyerahkan kepalaku ini kepada musuh yang akan berwajah muram apakah Engkau akan menyerahkan aku pada orang yang jauh yang wajahnya muram kepadaku, ataukah Engkau akan menyerahkan kepalaku kepada musuh-musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli dengan nasibku. Sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepadamu, kepada cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan, dan karena itu padha Mas Surototo, aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan, gelap pekat. Dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi sak sengsara uripmu, sak susah aku, sak loro-lorone hatiku itu tetap kenikmatan Allah kepada kita tidak terhitung lebih banyak kepada kita. Jadi ya sedih tapi diluai gitu, mangkel tapi diluai. Maka saya tidak pernah membiarkan ujung hati saya itu ke urusan balas dendam, kebencian, tidak ada sama sekali. Dan saya bersyukur. Aku pokoknya sakno aku welas asih lan karo Jawa aku welas asih nang kabeh wong sing ngelolon aku ben. Mas yo nang nemen sampai aku iki ablasa yuk iblisan gitu, tapi gak duwe kebaikan apapun sama sekali gitu kan. Gambaran saya kan seperti itu gitu. Dan gak apa-apa. Sebab api elek bener salah kan tetap yang menilai pada akhirnya Allah SWT gitu ya. Jadi naik itu kan gak
ya saiki apa wis bubar pada bulan bukan api ayo bubar Maya ayo aku tak melayu nang luar negeri ayo ya apa ya tahu ya apa tak leren jadi mbok saya itu dilarang mbok ada peraturan pemerintah mbok dari kepolisian mbok dari Departemen Dalam Negeri atau Departemen Agama MH dilarang berceramah kayak zaman Pak Harto dan aku dilarang masuk Jawa Tengah masuk Sulawesi Selatan dan seterusnya mbok aku ini dilarang maknya dibubarkan kayak apa lho sekarang timbangannya iblis kok iwas bisu turin mas dimana aku mengipas-ipasi hati manusia seluruh Indonesia nanti berbahaya untuk masa depan bangsa ini lebih baik aku larangan kok saya di-ban, dicekal pokoknya dilarang ceramah, dilarang tampil, dilarang bicara kalau perlu ini loh kalau perlu nah jadi jauh, aku dilarang dimana aku melarang awakku dewi melarangin aku sekarang masa itu saya aku gitu 30 tahun nek dihitung berapa mulai 1992 sampai saiki hampir setiap bulan saya kesini tetap ada absennya sekali-sekali gitu ya tapi mereka itu berarti rolas ping 30 belum tahun berapa berarti 1 bulan sekali 30 tahun berarti rolas ping 30 itu baru pada bulan belum mencopat syafaat belum gambang syafaat, belum gambang wetan, belum kenduri cinta, belum sekarang ada 63 simpul maknya dan besok saya dijadwal untuk ke kenduri cinta kemudian saya mampir di Cirebon menekis sudah tadi malam saya di menekis Putro di Magelang Muntilan nanti tanggal 11 saya jadwal di Cirebon untuk main di sekitar sana itu. Tanggal 10-nya di Kenduri Cinta Jakarta. Karena aku gelem kabeh tanpa transaksi, tanpa mikir apa-apa. Kowe tak lakoni kabeh, tak kei kabeh. Sing aku nek kadang-kadang kei ono brosok-brosoke ono beras apa jenenge ono brosok iku kok ngerti ya. Ya ono kadang-kadang ono brosok, kadang-kadang itu sing gak ngono ya kadang-kadang ya. Tapi nek dihitung keseluruhan insya Allah kan aku ini 30 tahun dari awak ini sekian kan belum lahir kan mungkin zaman bapak ibumu belum tahu sujud ya. Bahkan ini baru 23 tahun berarti lahir tahun 2000 ya. Kalau di sini sudah 1992, 5 tahun, 6 tahun sebelum Pak Harto jatuh. Artinya kita, jadi mosok kayak menurutku terus aku itu dipotret berdasarkan satu kalimat, tidak ada 1 menit gitu kan. Dan ya jangan teman-teman mungkin dari produksi Allah, jangan teman-teman. Nah untuk aku gak masalah, aku penakut, maksud aku gak wani gak ngomong. Wani ini ngomong itu. Dan semua ada konteksnya, ada nuansanya, ada situasinya, ada frame dialektikanya gitu. Tidak lantas cukup nilas sedikit merusak susu buahnya itu. Menurut ya. Jadi aku kalau Mas Roto tadi di browsing atau saya kirim nanti. Saya kirim ayat apa namanya doanya Rasulullah. Panjenengan moco kae apa sholat sampai moco itu tambah bangun ya. Nah, awam belum lagi. Ini juga usahanya menjadi agak lumayan selama ini Mas Roto ini. Nah, ini saya kemarin di Juguran Syafaat itu ada yang cerita bahwa seorang kuli pasar, kuli angkut ya. Itu suatu hari terlibat dalam kepanitiaan mengundang saya sama Kiai Kanjeng sekian tahun yang lalu. Terus rumahnya menjadi tempat transitnya Kiai Kanjeng dan aku
dikai kamar CE untuk istirahat sebelum ke panggung. Begitu aku metu ke kamar jam mari kira-kira Isa itu kakek nang panggung, terus dia tutup kamarnya karena nanti malam tidak boleh ada yang masuk ke kamar itu, karena sudah saya masuki, sudah saya duduki, sudah saya wis tanggoni, terus bunyinya mari acara kayak kanjeng wong itu sing merasa punya hak untuk tidur situ, bojone gak oleh, anaknya gak oleh. Bener ya? Jadi Mas Suhadir kalau ingin saya ke rumahnya nanti ojo ono sokoro kalau pun suku sama terus malam setelah acara dia tidur di kamar yang tadi saya tempati itu, terus dia bermimpi tak uyui. Saya kencing. Ini cerita dari Jukuran Sampah kemarin ya. Tak uyui, terus dia itu menene itu mulai aneh. Usahane dia menang kepengen usaha ini dadi sekarang dia miliarder. Dia sekarang punya 3 toko besi sama ratusan sapi. Jadi jadi rodok konglomerat di wilayahnya gitu ya. Itu baru tak uyui. Nah, sekarang tolong bahwa algoritma dan rasio level itu berbeda-beda. Itu bayangno saiki tak uyui dari soge apa masih uyui. Itu nolak ngono. Ternyata gak sing uyui ya tahan kayak gini. Cuman saya terbuka sekarang saiki begitu mangihan ini kan dari kemarin kun kaya kun terus ngedeko kabeh anak ini tak uyui kabeh. Bener ya. Kayak soge namanya. Tapi tidak begitu, hidup itu tidak gitu, nah Allah itu tidak gitu, irodanya tidak kayak gitu. Itu terserah Allah bikin adegan segmented kayak gitu tidak ada masalah, tapi ojo itu satu rumus. Sama dengan sering saya cerita sudah ada pelacur di pinggir padang pasir, kehausan terus ada air sedikit terus dia ngambil dengan sepatunya, ketika dia mau minum ada anjing melet-melet, ternyata dia haus juga, terus air di sepatu dia kasih ke anjing untuk diminum. Itu membuat dia masuk diampuni sama Allah dan masuk surga gitu ya. Jadi saya kira aja untuk siap teori caranya cek mau surga, nang padang pasir, bonceng ado, ya lewat parit semua. Tapi tahu gaya parit sih kayak mau banyu, terus kalau sepatu terus bawa kiri, terus diri kok ombeni terus kamu surga, enggak gitu. Hidup itu enggak kayak gitu. Jadi saya mohon ikut menjelaskan bahwa Allah itu min khaitul la yahtasib. Allah itu selalu berlaku di luar dugaan kita. Kadang-kadang rasional, kadang-kadang berada dalam frame kita, frame akal kita, kadang-kadang tidak. Jadi oleh karena itu yang kita ambil dari Nguyui tadi itu kan bahwa dia serius dengannya, bahwa dia sungguh-sungguh hatinya kepada saya, bahwa dia sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah. Bahwa sungguh-sungguh, ini tadi saya kedatangan tamu ini juga luar biasa seperti yang tadi sore saya kedatangan tamu yang luar biasa yang kuncinya adalah bahwa dia sungguh-sungguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Tapi nggak saya ceritakan sekarang ini. Tapi pokoknya jadi ngerti ya isi intinya ya, coba terus untuk menganggap ini tinggal tak ujui gitu. Jadi itu contoh aja. Mas Roko saya mohon ya setelah sholat dibaca 1 kali. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu atas kelemahanku dan keterbatasanku terhadap manusia dan perusahaan itu dibaca nanti. Kalau enggak kasih nomornya ke Cak Nang apa ke Mas Lutfi nanti saya kirim. Menurut ya saya kira jam 12 ini satu nomor lagi kemudian kita akhiri bersama-sama. Gini saat terakhir saya itu usul tolong Saiful